Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-badaratil amal amali as-salihah wa yasuqna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa itsba'il kiramil barah amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah. Subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di subuh hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya ada dalam kemudahan-kemudahan juga langkah-langkah kita Allah jadikan setiap langkah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Umi di subuh hari ini? Alhamdulillah, Bi. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa baik dan kita juga selalu dalam kemudahan. Nah, untuk menemani subuh hari ini bersama sahabat Suriah, kita akan membahas apa nih? Nah, kita kan sekarang ada di penghujung zaman ya, Bi ya? Iya, penghujung zaman ya. Jadi segala sesuatu hal orang-orang biasanya mengkaitkan dengan ini tanda-tanda kiamat, Ya. tanda-tanda kiamat. Iya. Memang sekarang itu kita hidup di penghujung zaman ya. Ya. Mau game over nih dunia. Nah, karena kita ada di penghujung zaman, kadang kalau kita lihat konten tuh atau misalkan lihat video-video yang ada di medsos, segala sesuatu dikaitkan dengan kiamat. Kiamat. Tanda-tanda kiamat. Iya, tanda-tanda kiamat. Hal-hal yang tidak merujuk ke arah sana pun dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Padahal misalkan video-video yang tidak jelas, fenomena alam yang sebenarnya dalam segi kajian agama pun tidak disangkut pautkan, tapi setiap penjudulan ataupun penamaan dari sebuah konten video yang dipublikasikan selalu dikaitkan dengan kiamat. Jadi seakan-akan banyak panitia kiamat karena kita sudah berada di penghujung zaman. Namun kita harus merujuk kepada Quran dan hadis tentunya tentang tanda-tanda daripada kiamat itu. Nah, kira-kira tanda-tanda kiamat yang dikatakan oleh Rasulullah itu apa aja Bi, sebenarnya? Nah, untuk tanda-tanda kiamat itu ada dua. Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, daripada tanda-tanda kiamat kecil itu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ilmu, mulai merajalelanya khamar ataupun minuman keras, dan maraknya perjinahan. Jadi untuk tanda-tanda kiamat kecil itu diidentikan dengan rusaknya moral. Nah, untuk tanda-tanda kiamat ini sudah terjadi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sudah mulai sedikit-sedikit ilmu ini diangkat. Salah satunya dengan mewafatkan para alim ulama yang ada di Nusantara ataupun yang ada di dunia. Kita kenal dengan Al-Maghfurah Ki Haji Ustadz Uzairon rahimahumullah, seorang alim. Kita kenal dengan Ki Haji Tengku Zulkarnain, Ki Haji Zainuddin MJ, Ustadz Jepri Al-Bukhari, begitu banyak. Bahkan para habaib yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan karena ilmu Allah Subhanahu wa taala angkat. Ketika ilmu diangkat, maka kita tidak akan mengenal ilmu lagi. Ketika kita tidak mengenal ilmu, kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan makin tidak punya adab dalam kehidupan. Makanya rusak moral yang pada akhirnya ya khamar menjadi sebuah kebiasaan. Kayaknya kalau tidak minum minuman keras itu tidak modern. Tidak modern. Setiap tongkrongan mesti ada khamar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khamr humul khaba'is. Jikalau minuman keras itu adalah bapak nenek moyangnya dari segala pangkal kejahatan. Ketika seorang baik terus minum minuman keras, dia bisa menjadi jahat. Tidak ada itikad mencuri ketika dia sudah mabuk. Bisa ada itikad mencuri. Jadi pangkal daripada kejahatan khamr. Terus maraknya perjinahan. Ya, zaman sekarang gadget, dunia modern, bahkan banyak sekali perjinahan bahkan bisa diakses dari genggaman tangan. Melihat hal-hal yang
dilarang agama, yang diharamkan dalam agama dan Allah Subhanahu wa taala benci, itu dengan mudah kita bisa lihat. Dengan mudah kita bisa akses. Wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muliakan, bahkan sangat diangkat derajatnya dalam agama Islam karena modernisasi, terus membuka aurat, dengan mudahnya memamerkan aurat, merendahkan diri dan menjadi ladang perjinahan-perjinahan. Subhanallah. Dan ini sudah terjadi untuk tanda-tanda kiamat kecil. Seperti yang diriwayatkan dari hadis riwayat Abu Dawud. Ya, 3 tadi. Allah angkat ilmu, merajalelanya khamar, merajalelanya perjinahan. Dan untuk kiamat besar itu ada 10 tanda. 10 tanda yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Ini salah satunya. Yang pertama itu munculnya Imam Mahdi. Nah, ini viral juga nih karena masuk dalam fase salah satu tanda besar kiamat kubro, munculnya Imam Mahdi. Sudah tidak terhitung lagi orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Bahkan yang terjadi di Indonesia pun banyak yang sering mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Nah, itu gimana tuh, Bi? Bener, yang sebenarnya Imam Mahdi itu yang kayak gimana sih? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Mahdi itu adalah dari langsung keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berhidung mancung, berdahi lebar. Namanya seperti nama ayahku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namanya seperti namaku. Mirip tapi tidak sama. Mirip tapi tidak sama. Dan yang perlu diketahui, ketika Abi pernah ngobrol dengan para guru, para masyaikh, di Imam Mahdi pun ada tanda-tanda seperti tanda kenabian yang tidak bisa diserupai oleh orang lain. Jadi ada tanda di pundaknya, meskipun itu bukan tanda kenabian dan tidak bisa diserupai oleh orang lain. Kita tahu kan tanda kenabian itu ada cap di pundaknya. Capnya itu seperti daging yang keluar berwarna hitam sebagai tanda kenabian dan dikelilingi oleh burung merpati dari surga. Kita tidak tahu burung merpati dari surga seperti apa. Nah, Imam Mahdi pun nanti mempunyai tanda seperti itu sebagai pemimpin nanti di akhir zaman. Tapi ini bukan nabi, pemimpin khalifah seperti itu. Pemimpin umat Islam. Pemimpin umat Islam di seluruh dunia, dan akan turun ketika dunia ini sudah mulai kacau dan Imam Mahdi itu akan keluar sebagai pemimpin yang adil. Nah, Imam Mahdi sendiri akan dibaiat di Ka'bah, depan Ka'bah. Dibaiat, ketika selesai dibaiat itu, ini nih bedanya kan. Kalau orang lain tuh mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi yang beneran, dia masih syok ketika dibaiat pun tidak mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Tugas besar yang sangat luar biasa yang akan dia emban. Dia merasa kaget ketika dibaiat menjadi Imam Mahdi. Bahkan ketika selesai dibaiat, ini Imam Mahdi yang sungguhan ini diburu untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Bahkan Masjidil Haram itu sudah dikepung. Dan Allah Subhanahu wa taala membelah tanah dan menenggelamkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyisakan beberapa orang sebagai penyampai berita. Jadi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Seperti itu. Ini Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Kapan munculnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu dan tidak bisa menghitung kapan, tanggal berapa, tahun-tahunnya berapa. Mungkin bagi sebagian alim ulama yang alim, yang sudah mengetahui tanda-tanda dari yang diriwayatkan dari hadis lebih diperdalam lagi, mungkin para alim ulama sudah pada mengetahui. Bahkan ada sebagai ulama yang setiap tahun haji ganjil itu senantiasa ke Mekah untuk mencari berita seperti itu. Dan kita sebagai orang awam kita tidak mengetahui dan tidak bisa kita menebak-nebak tahun sekian. Wallahu a'lam bishawab.
tanda-tanda pada dari kiamat ini dan kiamat terjadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seperti dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187. Makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada yang di langit itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nabi pun tidak diberitahu kapan terjadinya. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala pengennya besok terjadi, bisa. 10 tahun lagi bisa. 100 tahun lagi bisa. Allah tidak bisa kita atur. Oh, Imam Mahdi harus besok nih. Selanjutnya harus ini nih. Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu kapan persis terjadi daripada kiamat itu akan terjadi. Yang jelas itu pasti. Cuma hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan seperti tanda-tanda besar daripada kiamat kubro, dan hanya Allah Subhanahu wa taala juga yang tahu kapan terjadinya. Nah, itu yang pertama akan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi, dan banyak hadis-hadis riwayat yang menceritakan tentang turunnya Imam Mahdi, seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Daud, Hakim, Ibnu Hajar dalam syarahnya Al-Wasaiq Al-Mu'arrafah. Bahkan tahun daripada Imam Mahdi memimpin juga ada 7, 8 sampai 9 tahun, tapi banyak yang meriwayatkan sampai 7 tahun. Imam Mahdi memimpin umat Islam di akhir zaman, seperti itu. Nah, ketika Imam Mahdi sudah muncul, ada tanda kiamat yang kedua. Munculnya Dajjal Lanatullah. Nah, ini Dajjal Lanatullah. Kalau tadi Imam Mahdi sebagai pemimpin adil, banyak mengaku sebagai Imam Mahdi juga, tapi ketika cerita tentang Dajjal, belum terdengar marak orang yang mengaku Dajjal. Tapi ada mungkin cuma belum pernah dengar. Dan saking hinanya juga tidak pernah dimaktubkan dalam Quran, meskipun itu termasuk dalam tanda-tanda kiamat kubro, Dajjal Laknatullah itu. Dajjal itu apa sih, asal usul Dajjal itu gimana tuh, Bi? Nah, asal usul Dajjal ini ada berbagai pembahasan dari para alim ulama, mengambil daripada riwayat-riwayat hadis. Ada yang mengatakan pertama kali muncul di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, atau juga menurut Dr. Isa Daud, Dajjal itu muncul ketika 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir. Asal nama dari Dajjal juga sama, namanya Musa. Itu menurut Dr. Isa Daud, namanya Musa. Kenapa dikatakan Musa? Itu diambil dari kata Mesir kuno yang artinya terombang-ambing, ataupun kalau misalkan tidak tenggelam itu apa ya namanya? Terapung. Nah, Musa yang Musa Samiri ini, yaitu Dajjal ini, 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam dia sudah lahir. Tinggal di negeri Samirah. Nah, negeri Samirah ini hancur akibat badai, banjir, dan gelombang tsunami, sampai berantakan negaranya, dan terombang-ambing hanya seorang bayi, yaitu Musa Samiri yang jadi calon Dajjal ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyelamatkan Musa Samiri ini. Maka diselamatkanlah, dibawa ke sebuah gua, dan diurus langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan dikatakan dalam kutipan yang ditulis oleh Dr. Isa Daud itu, diberikan langsung air susu dari surga. Bahkan diberikan materi pembelajaran langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan diberikan teman, yaitu namanya Al-Jassasah, yang tidak jelas ekor dan wajahnya yang sebelah mana, seperti itu. Dan ini riwayat dari Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Rasulullah SAW, yang menceritakan tentang kisahnya bertemu Dajjal Laknatullah ini. Bahkan tanda-tanda keluarnya juga disebutkan oleh Dajjal Laknatullah ini. Nah, yang dikutip oleh Dr. Isa Daud itu, nama aslinya itu Musa Samiri, yang tinggal di kota Samirah, penyembah berhala dulunya.
hingga beranjak dewasa karena kesaktian. Bahkan ada juga yang menyatakan ataupun menjelaskan bahwa setelah malaikat Jibril alaihissalam memberi pembekalan ilmu kepada Dajjal laknatullah ini, iblis pun ikut memberi pembekalan ilmu, namun untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Dajjal laknatullah ini dikurung di sebuah gua dengan dirantai dan ditemani oleh seekor binatang yang bernama Al-Jassasah. Dia akan keluar di akhir zaman, yaitu zaman sekarang. Seperti itu, zaman sekarang keluarnya. Cuma lagi-lagi wallahu alam bisawab, kapan itu akan munculnya, seperti itu. Imam Mahdi belum muncul, berarti Dajjal masih jauh untuk muncul. Cuma kita harus tahu ketika satu tanda sudah keluar, maka seperti tasbih yang diputus, maka akan begitu cepat sekali setiap tanda-tanda akan dilalui, seperti itu. Nah, Dajjal laknatullah ini bergelar Al-Masih, sakti luar biasa. Bahkan pengikutnya bukan kaleng-kaleng. 70 ribu ulama taat, alim, salah satunya akan menjadi pengikutnya. Pasukannya salah satunya para wanita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada umatnya ketika muncul Dajjal dan terjadi fitnah Dajjal, maka ikatlah yang kuat wanita-wanitamu di tiang-tiang rumah. Maksudnya dengan amalia agama, ikat dengan kuat dengan amalia agama. Kenapa? Ketika zamannya Dajjal, andaikan para malaikat memiliki istri, maka istri para malaikat pun akan merangkak-rangkak ingin mengikuti Dajjal. Apalagi istrinya manusia. Seandainya para malaikat mempunyai istri, dia akan merangkak-rangkak ingin mengikuti Dajjal laknatullah. Saking besarnya fitnah yang dikeluarkan oleh Dajjal laknatullah ini. Nah, Imam Mahdi juga tidak bisa melawan atau berhadapan langsung untuk melawan Dajjal laknatullah. Akhirnya kita akan masuk fase berikutnya, dan Dajjal ini hanya 40 hari saja menurut riwayat hadis. Dia di bumi hanya 40 hari saja. Tapi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 40 hari Dajjal di bumi itu berbeda dengan hari-hari biasa yang kita lalui. Satu hari yang dilalui bersama Dajjal laknatullah itu di zamannya Dajjal ketika pertama kali muncul itu bagaikan 1 tahun. Hari keduanya bagaikan 1 bulan. Hari ketiganya bagaikan 1 pekan atau 1 minggu. Para sahabat waktu itu risau, ya Rasulullah, bagaimana dengan sholat kami? Maka sholat kita harus mengikuti waktu kita, jangan mengikuti waktu Dajjal. Maka 1 tahun kita tidak akan sholat. Boleh jadi misalkan paginya lama, wallahu alam nanti kejadiannya seperti apa. Tapi 1 hari itu sangat berlalu begitu lama, bagaikan 1 tahun. Seperti itu. 40 hari, 3 harinya begitu lama dilalui bersama Dajjal laknatullah. Dan Dajjal ini mempunyai keluar biasaan, kehebatan sampai kan diberi gelar Al-Masih, tapi sebagai tipu daya fitnah. Kesaktian kalau bahasa kita itu. Kesaktian, setiap tanah yang diinjak bisa jadi subur, dia bisa menahan hujan, apapun yang dipegang bisa menjadi barang berharga, bisa menjadi emas. Bahkan pengikut Dajjal itu mempunyai gunung-gunung makanan, bukan gudang-gudang makanan, gunung-gunung makanan. Sedangkan orang-orang mukmin yang pada waktu itu ikut beserta Imam Mahdi tidak mempunyai makanan. Maka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam risau, ya Rasulullah, bagaimanakah makan mereka? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka makan dengan zikrullah. Dan hanya 2 kota saja yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal laknatullah, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Yang waktu itu terdapat 7 pintu dan setiap pintunya dijaga 2 malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Dajjal laknatullah itu tidak bisa memasuki kota Makkah dan kota Madinah. Tapi orang-orang munafik ini akan keluar dari kota Makkah dan kota Madinah ketika Dajjal laknatullah menghentakkan kakinya yang menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat. Maka orang-orang munafik ini keluar dari kota Makkah dan kota Madinah. Sedangkan orang-orang mukmin akan berada tetap di dalam. Hanya 2 kota itu saja yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal laknatullah, dan seluruh dunia ini ditapaki oleh Dajjal laknatullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah-fitnah Dajjal laknatullah. Seperti itu.
Kira-kira amalan apa nih biar bisa terlepas dari fitnahnya Dajjal? Terhindar dari fitnahnya Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi maka akan dilepaskan dari fitnah Dajjal. Bahkan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di doa akhir sholat ataupun doa-doa yang lain. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min azabin nar wa min fitnati mahyaya wa mati masihid dajjal. Kita berdoa kepada Allah dari fitnah-fitnahnya Dajjal yang buta sebelah. Seperti itu. Buta sebelah. Ini fitnah Dajjal sangat luar biasa. Nah, ketika Imam Mahdi sudah muncul, dilanjutkan dengan Dajjalanatullah muncul, maka selanjutnya akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan turun untuk apa? Untuk menjadi pemimpin yang adil. Untuk menjadi pemimpin yang adil dan untuk memberitahukan bahwa dia bukan sebagai anak Tuhan. Nanti jelas lebih gamblang. Nabi Isa alaihi salam yang kita yakini akan turun kembali ke muka bumi sebagai pemimpin yang adil, hakim yang adil. Nah, Nabi Isa alaihissalam akan turun menurut beberapa riwayat ketika menjelang sholat subuh. Nah, sebagai ceritanya ketika Imam Mahdi beserta kaum muslimin berada dalam satu masjid, Dajjal ini sudah mengepung keberadaan Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin. Sudah dikepung nih, sudah tidak bisa keluar. Allah Subhanahu Wa Taala baru menurunkan Nabi Isa alaihissalam dengan menaiki 2 pundak malaikat. 2 pundak malaikat turun di Masjid Menara Putih yang berada di Damaskus. Ketika turun hendak melaksanakan sholat subuh dan dipersilakan oleh Imam Mahdi untuk menjadi imam, namun Nabi Isa alaihissalam menjawab, sesungguhnya umat Rasulullah SAW adalah lebih utama. Bayangin coba, umatnya saja lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Nah, kita yang hidup selepas zaman Rasulullah SAW, maka kesempatan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar kita menjadi umat Rasulullah SAW. Karena para nabi pun ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Makanya tetap Imam Mahdi yang menjadi imam. Ketika selesai sholat subuh, nih, Nabi Isa alaihissalam mendekati pintu keluar masjid. Begitupun Dajjalanatullah mendekati pintu masjid yang tadinya dia tuh ingin masuk, ingin menumpas kaum muslimin beserta Imam Mahdi yang ada di dalam. Masuk berbarengan, ketika dibuka ternyata yang berada di balik pintu di dalam masjid adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena hembusan napasnya dan kemuliaan wajahnya pada waktu itu, andaikan Dajjalanatullah terus menatap Nabi Isa alaihissalam, maka dia akan seperti timah yang meleleh, lebur. Bahkan napasnya, hembusan napas, harum napas daripada Nabi Isa alaihissalam itu mampu tercium sampai sejauh mata memandang. Dan ketika orang kafir yang berada beserta Dajjal itu akan meninggal, sampai batu-batu berkata bahwa di belakangku ada orang-orang kafir. Seperti itu. Nah, ini keluar biasaan mujizat daripada Nabi Isa alaihissalam yang Al-Masih beneran tuh. Al-Masih beneran dengan tangannya, dengan mujizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dajjal tunggang langang tuh lari sampai dikejar, masuk ke kota Badlut, dan di sana dapat langsung Nabi Isa alaihissalam membunuhnya dengan tombak. Nah, itu fase-fase yang akan terjadi ketika hari kiamat. Imam Mahdi, munculnya Dajjalanatullah, kemudian turun Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam menurut beberapa riwayat akan hidup bersama orang mukmin itu selama 40 tahun.
Dan ketika dalam kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam, segala sesuatunya enak, nikmat, bahkan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada umat ketika zaman itu, yaitu bersama Nabi Isa pada waktu itu. Bahkan hampir mirip-mirip dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking kemuliaan kepemimpinannya, anak kecil bisa bercanda dan bermain dengan binatang buas dan tidak saling memangsa. Itu hebatnya. Jadi mungkin anak kecil main dengan singa tapi tidak menjadi santapan. Seperti itu. Saking kemuliaan daripada kepemimpinan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, namun ketika Nabi Isa alaihissalam sudah turun, ada fase berikutnya yang luar biasa dahsyat dan berat, yaitu munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah sebuah kaum yang ketika dulu sebagai kaum penghancur, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Dzulkarnain untuk mendirikan tembok atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala mengurung Ya'juj Ma'juj. Dan kita tidak tahu temboknya itu, karena itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tahu di mana temboknya, dan bukan tugas kita juga mencari temboknya di mana. Dan tidak bisa juga kita menebak apakah tembok Cina, tembok apa kita tidak tahu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Seperti itu. Nanti Ya'juj Ma'juj akan muncul. Ya'juj Ma'juj itu kaum Mongol atau bukan? Banyak versi yang mengatakan kaum Mongol itu adalah kaum Ya'juj Ma'juj. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Nah, Ya'juj Ma'juj ini dulunya itu keturunan daripada Yafis atau Yafet. Ya, kalau dalam cerita Israiliyat itu seperti itu, Yafis. Jadi ada beberapa anak daripada Nabi Nuh alaihissalam yang hidup tidak diterjang banjir dan beranak pinak mempunyai keturunan. Nah, Ya'juj Ma'juj ini keturunan langsung kepada Yafis. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan ketika Raja Iskandar Dzulkarnain menutup Ya'juj Ma'juj dengan tembok besi dan timah yang dilelehkan, ditutup. Ada sebagian yang tertinggal. Nah, yang sebagian tertinggal ini menjadi penghuni kaum bumi utara. Kaum bumi utara itu bukan cuma Mongol, bukan cuma Cina, bukan cuma Turki, termasuk Indonesia. Lantas kita tidak bisa mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah Mongol. Berarti kita harus berani juga Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia, karena termasuk daripada timur. Ya, yang ketika waktu ditutup itu, yang tertinggal itu ya menjadi keturunan bangsa Turki dan bangsa Timur. Cuma kita harus tahu juga, ketika Ya'juj Ma'juj itu keluar itu di balik tembok, jadi bukan yang di luar tembok. Yang di balik tembok, maka dia berhamburan dari tebing-tebing atau dari tempat yang atas ke bawah dengan begitu melesat cepat, melewati satu danau. Ketika melewati satu danau, mereka minum. Dengan gelombang pertama itu danau habis, dan gelombang kedua sudah tidak mendapatkan air, saking banyaknya Ya'juj Ma'juj. Jadi perlu digarisbawahi, yang keluar itu di balik tembok, bukan yang di luar tembok. Jadi kita tidak bisa menjas Ya'juj Ma'juj itu dari mana, bangsa mana. Yang jelas ketika di luar tembok, mereka ada kesempatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tanda daripada akhir zaman, Ya'juj Ma'juj itu keluar daripada tembok yang dikurung oleh Iskandar Dzulkarnain, yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurung Ya'juj Ma'juj. Jadi yang ada di belakang tembok itu, ketika tembok itu rubuh atas izin Allah Subhanahu wa taala dan harus keluar, maka berhamburan keluar 1:1000. 1 manusia 1000 Ya'juj Ma'juj. Hingga ketika kaum mukminin kembali kepada negaranya masing-masing di zaman Nabi Isa alaihissalam, nanti ketika akhir zaman itu, mereka kembali kepada Nabi Isa dan memberikan kabar, ya Amirul Mukminin, Ya'juj Ma'juj sudah mengepung negaraku. Setiap kaum mukminin memberikan kabar kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa negaranya sudah dikuasai oleh Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj ini apapun yang ditemui dia makan.
teman sendiri aja dia makan kalau lapar. Apapun dia makan 1:1000. Dan ketika makin terpojok, kaum mukminin beserta Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah riwayat ada di ujung Bukit Tursina. Nabi Isa alaihissalam terus bermunajat kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah bukan lawan lagi nih. Dihadapi juga bukan lawan lagi nih. Bahkan Ya'juj Ma'juj ini memberi memerangi penduduk langit ceritanya. Ya'juj Ma'juj ini melemparkan tombak-tombak dan anak-anak panah itu ke atas, ke langit. Lalu para malaikat mengambil anak panah itu dan tombak itu dan mencelupkannya ke darah, lalu dilemparkan kembali ke kaum Ya'juj Ma'juj. Dan dengan girangnya itu Ya'juj Ma'juj, seakan-akan mereka setelah memerangi penduduk langit dan penduduk langit sudah terbunuh. Itu memberi tipu daya, sebenarnya memberi tipu daya, dan sesungguhnya itu Allah kembalikan tipu daya mereka itu. Seperti dulu zaman Fir'aun laknatullah juga seperti itu, membuat bangunan yang sangat tinggi hanya untuk memanah ke atas langit, ingin membunuh penduduk langit, dan diberikan tipu daya lain oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangkap oleh para malaikat dan dicelupkan ke dalam darah. Akan-akan Firaun sudah membunuh Tuhan. Akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Iblis saja yang sudah super luar biasa zolimnya tidak berani. Ini Firaun berani mengaku sebagai Tuhan. Nah, Ya'juj Ma'juj pun seperti itu. Dia menjadikan tipu daya seakan-akan sudah memerangi penduduk langit. Nah, ketika sudah terpojok, maka doa Nabi Isa alaihissalam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya'juj Ma'juj ini diberikan penyakit keluar ulat dari pundaknya. Keluar ulat dari pundaknya yang menggerogoti hingga mereka mati. Bahkan jadi matinya ulah dirinya sendiri karena ulat itu Ya'juj Ma'juj mati, tidak ada yang tersisa, semua mati. Bahkan bumi ini bau bangkai dan tidak ada celah yang tidak ditutupi oleh bangkai Ya'juj Ma'juj. Saking penuhnya berarti. Saking penuhnya Ya'juj Ma'juj, bumi ini tertutup oleh bangkai Ya'juj Ma'juj. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung-burung, dalam sebuah tafsiran itu burung sebesar unta dengan cakarnya, dengan paruhnya membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu ke tempat yang Allah sudah tentukan, dan bumi kembali bersih. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Ketika turunkan hujan, maka kembali bumi ini tumbuh, bumi ini subur kembali. Bahkan dalam sebuah riwayat buah delima bisa mengenyangkan satu keluarga. Saking suburnya buah delima, mungkin tidak tahu sebesar apa nanti, saking suburnya bisa mengenyangkan satu keluarga, seperti itu. Nah, fase berikutnya setelah Ya'juj Ma'juj keluar, maka Ka'bah ini akan dihancurkan. Ka'bah akan dihancurkan. Zulsuwaikotaini itu nama yang akan menghancurkan Ka'bah. Zulsuwaikotaini ini dengan membawa kapak, dia mencokel setiap batu Ka'bah, dihancurkan. Terdengar oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam berserta kaum mukminin ingin memburu Zulsuwaikotaini ini untuk dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin Yamaniyah. Angin itu berbau harum, dan setiap mukmin yang mencium angin itu dia akan meninggal beserta Nabi Isa dan kaum mukminin. Jadi ketika fase kiamat terjadi, muslim sudah tidak ada. Di bagian fase-fase ini saja muslim Allah Subhanahu wa taala sudah wafatkan dan tidak akan merasakan kegentingan, kengerian yang namanya kiamat. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah wafat, Ka'bah pun sudah dihancurkan oleh Zulsuwaikotaini ini, maka otomatis jadi Ka'bah dihancurkan itu jadi udah nggak ada lagi yang sholat ya? Nggak ada yang sholat, sudah tidak ada yang sholat. Nggak ada yang dan ibadah haji gitu. Nggak ada yang ibadah haji, sudah dihancurkan. Cuma menurut para guru-guru kita, untuk masjid-masjid ini Allah Subhanahu wa taala angkat, tetap dimuliakan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan masjid-masjid seluruh alam ini Allah angkat ke langit, Allah muliakan. Tapi untuk masjid-masjid yang hidup amalan,
Hidup amal agama. Memang ada masjid yang tidak hidup amal agama, banyak. Ketika Abi mengunjungi daerah-daerah pelosok, bahkan ada masjid yang tadinya masjid karena tidak difungsikan menjadi kandang ayam. Nah, makanya perlu kita, para sahabat, para guru-guru, para ustadz, kita menjumpai saudara-saudara kita yang ada di pelosok seperti itu. Kita makmurkan masjid-masjid seluruh alam agar hidup amal agama. Seperti apa sih Bi masjid yang hidup amalan tuh, maksudnya amalan kayak gimana? Amal-amal seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid bukan zamannya lagi harus dikunci. Masjid itu harus hidup amal agama 24 jam. Hidup amal agama di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup amali agama, zikir, ta'lim wa ta'lum, hidup amali agama. Jadi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat itu masjid dan akan menjadi saksi siapa yang memakmurkannya. Bahkan akan menjadi kendaraan untuk melewati sirat. Bayangkan, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sebagai salah satu ahli masjid dan mendapat tempat spesial, kita bisa menaiki masjid yang kita makmurkan untuk menjadi kendaraan kita melintasi sirat. Seperti itu. Nah, ketika Ka'bah sudah hancur, maka akan ada fase berikutnya yang lebih dahsyat. Orang muslim sudah tidak ada, orang mukmin sudah tidak ada, yaitu akan muncul da'bah turad. Da'bah ini adalah seekor binatang. Seekor binatang, wallahu alam binatangnya seperti apa, wallahu alam bishawab. Nah, ini akan memberikan cap kepada orang mukmin yang generasi kedua. Jadi ada generasi pertama yang mukmin taat itu bersama Nabi Isa, ini generasinya setengah taat. setengah taat, dan dabah ini akan memberikan cap kepada orang kafir dan kepada orang mukmin. Nah, orang mukmin fase kedua ini akan ditiupkan juga angin, tapi anginnya sedikit panas. Dan orang mukmin yang kedua juga ini akan meninggal. Jadi sama sekali tidak ada lagi muslim. Tidak ada lagi muslim, dan memang sudah ditutup ketika tiga hal sudah terjadi, yaitu terbitnya matahari dari barat, munculnya Yajud Majud, dan Dabatu Arad. Dabatu Arad itu udah ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah tidak ada muslim. Ketika Dabah sudah muncul, baru muncul berikutnya yaitu Dukhon. Pernah dengar Dukhon? Dukhon, asap. Bahkan ada penamaan dalam Quran surah Ad-Dukhan, itu masuk dalam fase daripada kiamat kubro. Dukhan itu terbentuk dari fenomena alam atau gimana tuh? Nah, kalau menurut para guru, para sebagian mufasir, para alim ulama, ini tidak ada kaitannya dengan fenomena alam. Jadi dukhan itu Allah Subhanahu wa taala munculkan langsung dari langit sebagai azab. Oh, jadi bukan karena misalnya kebakaran hutan. Oh, bukan. Meteor. Bukan. Jadi kita tidak bisa menafsirkan ada jatuhnya meteor sehingga berasap. Terus adanya gunung meletus, kebakaran hutan. Tidak, ini Allah Subhanahu wa taala kirimkan langsung dari langit. Dukhan itu, dan sebagai azab. Hingga bumi ini tertutup asap yang tebal. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, orang-orang kafir itu merasa tersiksa dengan dukhan ini, sampai dari tiap lubang yang ada di dalam tubuhnya keluar asap. Tapi mereka tidak meninggal dan dibiarkan dalam keadaan tersiksa karena ini azab. Kalau azab itu tidak bisa dikaitkan dengan fenomena alam. Segala sesuatu terjadi bahkan di luar nalar manusia. Seperti adanya batu kerikil yang sudah ada namanya. Dulu kan umat-umat terdahulu, bahkan dalam kisah tentara gajah itu batu-batunya sudah ada namanya. Batu kerikil neraka dilemparkan kepada pasukan gajah. Itu apakah gunung membentuk nama-nama dulu hingga berhamburan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dan langsung menurunkan azab sebagai laknat kepada orang-orang yang zalim. Tapi dalam sebuah riwayat ini terjadi selama 40 hari dukhan itu, dan sangat menyiksa. Orang muslim sudah
tidak ada di generasi itu. Sangat menyiksa. Dan ketika dukhan terjadi, maka dunia akan kembali normal. Dunia akan kembali normal, kembali cerah, kembali bagus, kembali berwarna, kembali subur, dan Allah Subhanahu wa taala balas kepada orang-orang kafir yang waktu itu masih hidup segala kebaikan dia agar tidak menjadi tagihan nanti di akhirat. Jadi pada zaman itu setiap orang kaya. Tidak ada lagi namanya santunan, memberikan sodako, karena setiap orang kaya. Ketika orang diberikan rasa kaya, kesehatan, maka dia akan lupa tentang kematian. Lupa, dia akan lupa tentang tanda-tanda kiamat. Seakan-akan dia akan hidup abadi hingga perjinahan merajalela. Perjinahan merajalela. Jadi itu dunia itu benar-benar menjadi tempat yang maksiat. Bahkan orang-orang yang terakhir ada di situ itu biang maksiat dan orang-orang yang hina. Orang-orang yang hina. Sampai Allah Subhanahu wa taala munculkan gempa dahsyat di bumi itu. Gempa dahsyat. Ketika gempa dahsyat terjadi, maka ditiupkanlah trompet sangkakala yang ditugaskan kepada malaikat Israfil alaihissalam. Terdengar bunyinya sangat kecil sekali suara trompet itu, tapi seluruh dunia mendengar hingga terjadi hiruk pikuk. Bahkan ketika kecil makin besar, makin besar, makin besar, makin besar suaranya, Allah tidak perkenankan lagi tumbuhan berbuah. Allah tidak perkenankan lagi janin lewat daripada masa 4 bulan untuk ditiupkan ruh. Jadi 2 bulan sudah keluar tuh gara-gara dengar tiupan sangkakala itu. Bahkan saking besarnya sampai gunung-gunung itu bertebangan seperti kapas-kapas yang terbang. Nah, Allah Subhanahu wa taala munculkan api dari negeri Aden yang menggiring orang-orang hina ini dalam satu tempat, dan Allah jadikanlah kiamat. Subhanallah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fase-fase kiamat. Fase-fase kiamat. Mungkin orang mukmin itu, orang muslim itu hanya fasenya sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Dan mudah-mudahan kalau misal tidak kita, anak kita, cucu kita, cicit kita yang mengalami fase-fase kiamat karena kita sudah berada di akhir zaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi setiap ahli keluarga kita, keturunan kita dari fitnah dajjal, dari hiruk pikuknya tanda-tanda akhir zaman. Allah lindungi kita, ahli keluarga dan keturunan kita semua. Makanya harus diceritakan ke anak cucu kita gitu ya. Nah, kita ceritakan tentang kiamat karena ini sebagian daripada keimanan. Kita ceritakan tentang fase-fasenya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga amaliyah agama, menjaga moral kita, menjaga akhlak kita, itu yang paling penting. Yang paling penting. Karena daripada pembuka kunci kiamat, tanda-tanda kiamat kubro itu yaitu tanda-tanda kiamat kecil. Itu kuncinya. Ketika kunci itu sudah mulai dibuka, maka akan terbuka tanda kiamat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat ilmu, khamar merajalela, perjinahan merajalela, maka kita sedang membuka fase ke kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Keluarga kita, anak keturunan kita daripada hiruk pikuknya kiamat kubro. Jadi tidak bisa kita menyangkut pautkan segala sesuatu fenomena alam, kejadian-kejadian menjadi wah ini tanda kiamat, ini tanda kiamat, ini tanda kiamat. Walau alam, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187 hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kiamat akan terjadi kapan, tandanya akan dimunculkan kapan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah pengen besok, terjadi besok. Allah pengen 1 tahun lagi, terjadi 1 tahun lagi. Allah pengen terjadi 100 tahun lagi, terjadi 100 tahun lagi. Yang jelas ketika masih ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kiamat masih jauh.
Maka dari itu tetap tingkatkan amaliyah agama, tetap jaga akhlak, lindungi diri kita, ahli keluarga kita dari murkanya Allah, dari panasnya neraka jahanam. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus melindungi diri, bukan diri tapi keluarga juga, seperti itu. Nah, ada lagi? Udah. Mungkin untuk obrolan suara ini cukup dulu. Nah, itulah beberapa tanda-tanda daripada kiamat kubro yang diawali dari tanda-tanda kiamat kecil sebagai pembuka kunci tanda-tanda kiamat besar, yaitu yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu. Kedua, merajalelanya khamr atau minuman keras. Ketiganya, maraknya perzinahan. Dan tanda-tanda daripada kiamat besar, yaitu munculnya Imam Mahdi sebagai pemimpin yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman, adanya Dajjal lanatullah, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam sebagai hakim yang adil dan akan memimpin juga umat mukmin di akhir zaman. Kemudian akan hancurnya Ka'bah, dihancurkannya Ka'bah, kemudian turunnya Ya'juj Ma'juj, terus terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhon, terus terjadinya gempa dahsyat di akhir zaman, gempa dahsyat seluruh dunia yang akan mengguncang seluruh dunia hingga keluarnya api dari negeri Aden yang akan menggiring setiap manusia yang ada pada akhir zaman itu sebagai makhluk yang hina untuk menyaksikan kiamat itu terjadi. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah akhir zaman, dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, keluarga kita dalam amaliyah agama. Insyaallah jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.